Shalom kawan-kawan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sejarah Pentakosta di Indonesia bersama kami. Saya Immanuel Lumbantoruhan. Saya Anessa Mei Pasaribu. Saya Meli Triani Sihombing. Dan saya Sisga Desriman Zebua. Check it out! Gereja Pentakosta adalah salah satu denominasi dalam agama Kristen yang menggunakan pengalaman bahasa Roh Kudus seperti pemberian karunia bahasa Roh atau yang disebut dengan glossolalia. Gereja ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dan kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk di Indonesia. Gereja Pentakosta dipandang sebagai usaha untuk kembali ke Kristenan yang alkitabiah seperti yang dialami dan dilakukan oleh gereja mula-mula. Orang Pentakosta meyakini bahwa baptisan Roh Kudus ditandai dengan berkata-kata dalam bahasa asing. Gereja Pentakosta berakar pada persekutuan orang-orang Kristen kulit hitam dengan gerakan kekudusan pada permulaan abad ke-20. John Wesley menekankan adanya perbedaan antara orang-orang percaya biasa dengan mereka yang dikuduskan melalui pengalaman kedua atau second blessing. Pentakosta adalah penggenapan suatu janji dalam perjanjian lama. Mereka orang 112 orang dalam Alkitab juga meyakini bahwa kuasa Roh Kudus diperlukan, bukan hanya dalam memenangkan jiwa saja, tetapi juga untuk memperbaiki masalah sosial, politik, ekonomi. Gerakan Pentakosta ini diakui sebagai suatu gerakan reformasi. Stephen H. Talumewo mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ini sesungguhnya sama dengan gerakan reformasi. Namun, sebutan itu bukan dalam pengertian reformasi umumnya, sebab yang dimaksud adalah reformasi sayap kiri yang lebih bersifat radikal, yaitu gerakan Anabaptis. Tentang gerakan Pentakosta ini, pandangan lain menganggap bahwa gerakan Pentakosta merupakan kelanjutan dari kaum Injili atau evangelis. Tentu itu disebabkan karena teologinya cenderung fundamentalis dan selalu menggunakan istilah Injil sepenuh atau full gospel yang sangat tepat untuk aliran Pentakosta. Gereja aliran Pentakosta atau Pentakostalisme dalam bahasa Inggris Pentakolism adalah sebuah gerakan di kalangan Protestanisme yang sangat menekankan penekanan karunia-karunia Roh Kudus. Aliran ini sangat mirip dengan gerakan karismatik, namun gerakannya muncul lebih awal dan terpisah dari gereja arus utama. Orang Kristen karismatik setidaknya pada awal gerakannya cenderung untuk tetap tinggal di dalam denominasi mereka masing-masing. Melanjutkan secara ringkas adapun ciri-ciri dari gereja Pentakosta. Yang pertama, gereja Pentakosta sangat menekankan karunia atau Roh Kudus oleh para pengikutnya. Contohnya dalam kehidupan para pengikutnya, setiap orang-orang memiliki jiwa atau meyakini tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Yang kedua, dalam pembaruan infrastruktur ibadahnya, contohnya lagu-lagu modern dapat mereka implementasikan kepada gereja-gereja yang tidak bernuansa dengan Gregorian. Yang ketiga, mengizinkan para kaum perempuan untuk melayani di dalam gereja itu. Yang keempat, adapun desakralisasi hubungan antara iman dan jemaat seperti kekeluargaan yang sangat erat sehingga jauh berkesan kesenjangannya tingkat kerohaniannya. Masuk kita ke dalam gereja Pentakosta yang pertama kali di Indonesia. Yang pertama kali di Indonesia, gereja Pentakosta ini berdiri di kota Medan atau Sumatera Utara pada tahun 1934 oleh pendeta Yakobus Anak Kota dan sekelompok orang Kristen yang juga telah mengalami pengalaman Pentakosta memulai persekutuan mereka sendiri di Medan yang kemudian dikenal sebagai gereja Masehi di Indonesia. Adapun gereja Pentakosta ini merupakan suatu gerakan yang sangat berkembang pesat dan memulai di berbagai di Indonesia. Contohnya ada di Jakarta, berkembang ke Surabaya, Makassar, yaitu pada tahun 1949. Sejak saat itu, denominasi Pentakosta terus berkembang di Indonesia dan memiliki banyak jemaat di seluruh Indonesia. Sejarah gereja Pentakosta di Indonesia dimulai pada tahun 1934 ketika sekelompok orang dan berbagai denominasi Kristen mengalami pengalaman penuh dengan Roh Kudus
dan memulai persekutuan yang mereka sebut dengan Gereja Masehi Indonesia. Gerakan ini cepat berkembang dan akhirnya memisahkan diri dari denominasi Kristen lainnya dan membentuk Gereja Pentakosta di Indonesia. Pada mulanya atau awalnya Gereja Pentakosta di Indonesia hanya terdiri dari sekelompok kecil orang yang berkumpul di rumah-rumah. Namun dengan berjalannya waktu, gereja ini semakin berkembang dan berhasil membangun gedung-gedung gereja di berbagai daerah di Indonesia. Gereja Pentakosta di Indonesia juga terkenal karena aktif dalam kegiatan evangelisasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka juga memiliki sekolah-sekolah Alkitab untuk memulai melatih dan mempersiapkan para pengkhotbah dan pekerja gereja. Saat ini Gereja Pentakosta di Indonesia menjadi salah satu denominasi Kristen terbesar di Indonesia. Dengan jumlah jemaat yang tersebar di seluruh Indonesia, gereja ini juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti membantu korban bencana alam, memberikan bantuan bagi orang Kristen, dan membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah. Pendiri pertama Gereja Pentakosta Indonesia adalah Pendeta Yakobus Anakota. Ia adalah seorang penginjil yang diperkenalkan dengan doktrin Pentakosta di Amerika Serikat pada tahun 1926. Setelah kembali ke Indonesia, ia mulai menyebar ajaran Pentakosta di antara orang-orang Kristen Indonesia. Pada tahun 1934, Pendeta Yakobus Anakota dan sekelompok orang Kristen yang juga telah mengalami pengalaman Pentakosta memulai persekutuan mereka sendiri, yang kemudian dikenal sebagai Gereja Masehi Indonesia. Gerakan ini terus berkembang dan pada tahun 1949 berganti nama menjadi Gereja Pentakosta Indonesia. Pendeta Yakobus Ananota menghadapi berbagai tantangan dalam pendirian Gereja Pentakosta di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi yaitu antara lain: yang pertama, penolakan dan penganiayaan dari gereja-gereja Kristen lainnya yang tidak menerima ajaran Pentakosta. Sebagian besar gereja Kristen di Indonesia pada saat itu menganggap ajaran Pentakosta sebagai ajaran yang tidak benar atau berasal dari si setan. Hal ini membuat Pendeta Yakobus Anakota dan pengikutnya sering mengalami penolakan dan penganiayaan dari gereja-gereja lain. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan dana untuk membangun gereja. Saat itu, kebanyakan pengikut Gereja Pentakosta ini berasal dari kalangan miskin dan sulit untuk mengumpulkan dana untuk membangun sebuah gereja. Pendeta Yakobus akhirnya seringkali harus bergantung pada sumbangan dari orang-orang yang mengandung gerakan Pentakosta. Yang ketiga, tantangan linguistik. Karena bahasa Indonesia pada saat itu belum dipadukan dengan bahasa lain dan hanya digunakan sebagai bahasa tulis, maka ajaran Pentakosta itu mengutamakan pengalaman Roh Kudus yang biasanya diungkapkan melalui bahasa roh atau glosalalia. Menjadi sulit dipahami oleh banyak sekali orang, termasuk para pemimpin gereja dan pemerintahan. Yang keempat adalah tantangan dalam menghadapi budaya dan tradisi lokal. Beberapa praktik dalam ajaran Pentakosta seperti kesembuhan mujizat dan pengusiran setan seringkali bertentangan dengan budaya dan tradisi lokal. Hal ini membuat gereja Pentakosta sering dianggap sebagai asing atau tidak sesuai dengan kebudayaan lokal. Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pendeta Yakobus Anakota dan pengikutnya terus berjuang untuk menyebarkan ajaran Pentakosta dan membangun gereja di Indonesia. Hal ini membawa dampak positif bagi perkembangan agama Kristen di Indonesia dengan munculnya denominasi Pentakosta dan banyak orang mengalami perubahan hidup melalui ajaran Pentakosta. Demikian pemaparan materi dari kami tentang sejarah perkembangan Gereja Pentakosta di Indonesia. Terima kasih.